Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Zian di pelajaran tematik. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan kalian harus tetap semangat walaupun kalian sedang berpuasa, tapi tidak menghalangi semangat kalian. Nah, hari ini hari Senin tanggal 19 April 2021, kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 1 dan 3. Tapi sebelum mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kita kelancaran untuk belajar pada hari dan kan memudahkan kalian untuk memahami materi pada video hari ini. Oke, tunggu apa lagi? Yuk kita simak video pembelajaran Ustazah hari ini. Silakan. Nah, di sini ada percakapan Kakak dan Udin. Mereka sedang membereskan dokumen-dokumen keluarga. Jadi, kita harus merawat dan menjaga semua dokumen keluarga dengan baik. Jika tidak, bisa saja dimakan tikus dan kecoa. Dokumen keluarga sangat berharga bagi kita. Nah, Udin menjawab, "Benar, Kak, jika tidak dirapikan dan disimpan dengan baik, dokumen ini bisa saja hilang atau dicuri orang lain." Nah, apa saja sih dokumen-dokumen penting di keluarga? Ini dia. Nah, dokumen keluarga yang pertama adalah akte kelahiran. Setiap orang pasti memiliki akte kelahiran. Akte kelahiran dapat mengingatkan kita pada peristiwa kelahiran kita. Setiap ada anak yang lahir, orang tuanya harus segera mencarikan akte kelahirannya atau membuatnya ya. Dalam akte kelahiran ini tertulis nama, tempat tanggal lahir, dan nama orang tua. Nah, akte kelahiran ini dibuat biasanya di pemerintahan, dinamakan di catatan sipil. Nah, cara merawatnya biasanya dilaminating atau ditutupi pakai plastik. Nah, biasanya kalau laminating tuh kalian bisa pergi ke tempat fotokopi kalian laminating. Jadi dokumennya dilapisi sama plastik. Jadi lebih aman, tidak terkena air, tidak gampang rusak. Nah, atau bisa juga disimpan di dalam map. Nah, pasti kalian punya nih akte kelahiran. Ayah bunda kalian juga pasti ada akte kelahirannya. Yang kedua, dokumen penting juga ada namanya buku rapot. Nah, rapot kalian itu termasuk dokumen penting ya. Nah, setiap siswa pasti punya buku raport. Biasanya buku rapot diberikan di akhir semester. Atau biasanya rapot kalian tuh, nah itu biasanya kalian simpan di rumah. Jadi dalam 1 tahun kamu akan menerima rapot sebanyak 2 kali. Nah, di dalam rapot terdapat nilai-nilaimu selama di sekolah. Cara merawatnya dengan diberi sampul. Nah, kalian kalau di rumah, kalau habis ambil rapotnya segera disimpan, dimasukkan ke dalam map agar lebih rapi dan tidak tercecer dan tidak berantakan kemana-mana atau rusak ya rapotnya. Yang ketiga ada kartu pelajar. Nah, kalau orang dewasa, orang tua kalian punyanya KTP. Nah, kalau kalian punyanya kartu pelajar. Kartu pelajar dimiliki oleh para siswa. Kartu pelajar diberikan dari pihak sekolah. Jadi pihak sekolah memberikan kartu pelajar kepada kalian itu sebagai identitas kalian kalau kalian adalah siswa di sekolah tersebut. Nah, selanjutnya adalah KTP atau kartu tanda penduduk. Nah, kartu tanda penduduk ini dimiliki setiap warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun. Jadi misalkan kakak kalian yang sudah umur 17 tahun itu sudah mendapatkan KTP, ayah bunda juga pasti sudah mempunyai KTP. Terus dalam KTP ada identitas kita seperti nama, ada alamatnya, ada tanggal lahir, ada pekerjaan dan lain-lain. Kita bisa membuat KTP dengan mendatangi kantor kecamatan. Cara merawatnya dengan dilaminating. Nah, sekarang sudah bagus nih bentuknya. Jadi bisa ditaruh di dompet dengan rapi. Jadi jangan sampai tercecer, jangan sampai berantakan kemana-mana, karena KTP bisa dibawa kemana-mana sama ayah bunda kalian, ditaruh di dompet. Jadi lebih aman.
Nah, selanjutnya ada ijazah. Ijazah ini adalah surat keterangan bahwa kalian sudah lulus dari sekolah. Nanti kalian bisa dapat ijazah dari sudah lulus SD atau sudah lulus SMP, SMA, kuliah. Nah, itu adalah ijazah. Nah, misalnya saat nanti kamu lulus SD, maka kamu akan mendapatkan ijazah ini. Nanti misalkan ijazah SD untuk kalian nanti ke SMP, ijazah SMP untuk nanti kalian ke SMA, dan ijazah SMA untuk kalian bisa bekerja atau untuk kalian kuliah ya. Jadi ijazah itu sangat penting, bisa kalian simpan, dan itu untuk persyaratan dokumen untuk kalian nanti masuk ke sekolahan yang baru. Nah, selanjutnya adalah SIM, surat izin mengemudi. Nah, surat izin mengemudi ini yaitu surat yang diberikan kepada kepolisian kepada seseorang yang sudah diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor. Jadi biasanya kalau mau bikin SIM itu ke kantor polisi. Kantor polisi ada tempatnya. Nah, nanti bisa membuat SIM tersebut. Nah, nanti tes dulu tuh, dites mengendarai motornya atau mobilnya atau truknya. Nah, terus SIM boleh dimiliki oleh orang yang sudah berusia 17 tahun. Jadi kalau di bawah 17 tahun sebaiknya tidak boleh naik motor. Karena nanti juga kalau kalian pergi naik atau nanti ada yang naik motor walaupun gak punya SIM, nanti ditilang sama polisi. Terus ada SIM A, SIM B, ada SIM C. SIM A untuk pengendara mobil, SIM B untuk pengendara truk besar atau bus ya. Nah, SIM C untuk pengendara sepeda motor. Jadi yang mau naik motor, naik mobil harus mempunyai SIM kalau bisa ya. Selanjutnya ada kartu keluarga atau KK. Setiap keluarga pasti memiliki satu keluarga. Pada kartu keluarga terdapat data semua anggota keluarga. Jadi kalau kalian lihat di kartu keluarga kalian, itu pasti ada nama ayah kalian, ada nama kalian. Nah, kartu keluarga biasanya juga disimpan dengan baik sama ayah bunda kalian atau di laminating seperti yang tadi ijazah atau seperti tadi akta kelahiran, agar rapi dan aman, atau ditaruh di map. Selanjutnya adalah sertifikat rumah atau sertifikat tanah. Nah, sertifikat rumah dan tanah ini merupakan surat yang menandakan kepemilikan tanah dan rumah. Jika orang tuamu punya rumah atau tanah, maka harus memiliki sertifikat tanah atau rumah sebagai tanda kepemilikan yang sah. Jadi biasanya orang tuamu punya nih, agar kalian jangan sampai diambil sama orang tanahnya atau rumahnya karena kalian punya sertifikat rumah dan tanah. Selanjutnya ada buku nikah atau surat nikah. Nah, surat nikah ini biasanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah menikah, termasuk orang tua kalian. Nah, sekarang kita perhatikan nih, ada kartu pelajar. Nah, di sini kita lihat ada huruf kapital. Itu ada nama, N-nya menggunakan huruf kapital. Nah, kapitalnya apa? Anissa Rahma Oktavia. Yang huruf kapitalnya itu ada A, Anissanya A. Terus R-nya itu juga besar karena nama orang. O-nya juga besar ya, karena itu juga nama orang. Jadi yang huruf kapital tuh huruf A, huruf R, dan huruf O. Terus ada jenis kelamin, itu juga perempuan, juga P-nya besar karena ini di kartu pelajar ya. Terus Islam, nama agama itu juga huruf kapital I-nya. Terus ada jalan, J-nya besar huruf kapital, raya R-nya besar. Nah, ini merupakan penggunaan huruf kapital karena nama tempat. Jadi kalau huruf kapital itu biasanya nama orang atau nama jalan. Nah, kalau jenis kelamin sama agama, huruf kapitalnya hanya ada di kartu pelajar saja. Tapi kalau di kalimat biasa itu hurufnya huruf kecil. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini ada gerakan tari. Nah, biasanya gerakan tari ini ada posisi duduknya seperti ini atau posisi berdirinya seperti ini. Ini adalah tari biasanya kalau kalian sedang membersihkan rumah menggunakan kemoceng. Nah, ini adalah seperti menari ya. Ini adalah posisi duduknya dan di bawahnya adalah posisi berdirinya.
Nah, tadi kan sudah menari, tariannya, gerakannya. Nah, sekarang untuk lebih menarik, biasanya tarian itu diiringi oleh alat musik ritmis. Nah, apa saja sih alat musik ritmisnya itu? Ada gendang, ada tifa, ada tamborin. Nah, bentuknya seperti apa sih Ustazah? Ini dia Ustazah tampilkan gambar dan bunyinya. Ini adalah suara gendang ya. Nah, selanjutnya ini adalah tifa. Ini cara memainkan tifa. Nah, kalau ini suara dari tamborin. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini ada gambar. Di sini Udin sedang tidur. Nah, di situ ada jamnya menunjukkan angka 9. Angka 9. Jarum pendeknya di angka 9, jarum panjangnya di angka 12. Nah, kalau tidur biasanya di malam hari ya. Berarti jam 9 malam atau bisa ditulis dengan 21.00. Kemarin sudah Ustazah ajarkan di video sebelumnya. Nah, sekarang kita buat kalimatnya yuk. Nah, di sini Ustazah sudah menulis kalimatnya. Ada Udin tidur pukul 21.00. Nah, seperti biasa huruf kapitalnya itu ada di awal kalimat atau di nama orang. Di situ ada awal kalimat nama orang Udin, U-nya besar, U-nya kapital. Terus ada penggunaan tanda titik. Nah, titik ada di 21.00 dan di akhir kalimatnya. Oke? Nah, sekarang di sini ada gambar Udin sudah bangun tidur. Dia bangun tidur di situ. Jam berapa bangun tidurnya? Bisa kalian lihat di jamnya di situ. Jarum pendek di angka 5, jarum panjangnya di angka 12. Nah, biasanya kalau bangun tidur tuh kapan ya? Biasanya pagi hari ya, dini hari atau pagi hari. Nah, pukul 5 ditulis sama dengan pukul 5. Terus Udin bangun tidur pukul 5. Nah, Udinnya U-nya huruf kapital 05.00. Itu berarti artinya jam 5 tepat. Terus ya akhirnya ada tanda titik. Jadi seperti biasa kan, kalau lupa masalah jamnya pagi, siang, sore, malam, jamnya jam berapa, kalian bisa nonton lagi video Ustazah sebelumnya ya. Perhatikan di sini Ustazah akan lama waktu kegiatan. Nah, di sini ada waktu selesainya. Waktu selesainya pukul 10 pagi, itu waktu selesainya. Terus ada waktu mulainya, itu ada jam 8 pagi ya. Jadi lama kegiatan itu 10 dikurangi 8 sama dengan 2 jam. Jadi lama waktu kegiatannya ada 2 jam. Nah, sekarang kita lihat di sini 2 jam berapa menit ya? Nah, kan harus ingat 1 jam itu 60 menit. 1 jam itu 60 menit. Berarti kalau 2 jam kita hitung 2 kali 60 ya. 60-nya ada 2 kali. Nah, berapa? Kita biasanya kan kalau sudah hafal perkalian, itu caranya gampang sekali kan? Cukup 2 kali 6. 2 kali 6 berapa? 12. Nah, kalian tambahkan 0 di belakangnya, berarti 12, 0-nya ditaruh di belakang berarti 120. Atau juga bisa dengan cara 60-nya kan 2 kali, berarti 60 tambah 60 sama dengan 120. Jadi 2 jam itu sama dengan 60 menit. Terserah kalian caranya seperti apa. Kalian yang penting kalau 2 jam sama dengan 120 menit. Nah, di sini Ustazah ada contoh soal kedua, yaitu kegiatan dimulai pukul 9 pagi ya, 09.00. Terus kegiatan berakhir pukul 13.00. Kok 13 Ustazah? Nah, di situ kalian bisa lihat di jarum pendek yang kedua, di jam yang kedua itu ada jarum pendeknya di angka 1. Nah, di angka 1-nya itu angka 1 siang. Nah, berarti kalau 1 siang artinya jam 13.00. Nah, sekarang kita hitung berapa lama sih kegiatannya. Berarti waktu selesai dikurang waktu mulai. Waktu selesainya itu jam 13 dan waktu mulainya itu jam 9. Berarti 13 dikurang 9 sama dengan 4. Berarti lama waktu kegiatan selama 4 jam. Nah, sekarang lama waktunya tadi sudah tahu kan, ada 4 jam. Nah, sekarang 4 jam itu berapa menit ya?
Kenapa 240 Ustazah? Karena kita hitung nih 4 jam itu, ingat 1 jam itu 60 menit. Berarti 4 dikali 60 sama dengan 240. Caranya bisa kalian lebih mudah, kalian bisa hafalkan nih, perkalian 6. 4 dikali 6 berapa? Sama dengan 24. Nah, ditambahkan nolnya di belakang jadi 240. Atau juga bisa kan, Ustazah aku nggak bisa perkalian. Oke, nggak apa-apa. Kan bisa tambahkan 60-nya 4 kali. Berarti 60 tambah 60 tambah 60 tambah 60 sama dengan 240. Jadi 60-nya ditambahnya 4 kali ya. 60 tambah 60 tambah 60 tambah 60. Jadi terserah kalian mau pakai cara penjumlahan atau pakai cara perkalian. Yang jelas 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, sekarang kita hitung kegiatan setelahnya, berakhirnya jam berapa. Nah, lama kegiatannya itu 2 jam. Berarti caranya waktu mulai ditambah lama kegiatan. Berarti 7 ditambah 2 sama dengan 9. Kita buat gambar itunya, gambar jamnya. Jarum pendek di angka 9, jarum panjang di angka 12. Berarti waktu berakhirnya jam 9. Sekarang berapa jam? 2 jam berapa menit? Berarti 2 kali 60 sama dengan 120 menit. Nah, sekarang contoh soal yang kedua yaitu kegiatan dimulai pukul 9. Lama kegiatan selama 6 jam. Berarti sekarang kita hitung waktu selesainya berapa. Caranya seperti tadi, jam 9 ditambah 6. Waktu mulai ditambah 6 sama dengan 6 jam sama dengan 15.00. Kita bikin jarum panjangnya, jarum pendeknya di angka 3, jarum panjangnya di angka 12. Jadi jam 15 jam 3 siang ya. Nah, sekarang kita hitung 6 jam berapa menit. Berarti 6 kali 60 menit sama dengan 360 menit. Nah, ini dia Ustazah rangkum. Jadi kalian kalau 1 jam 60 menit, terus kalau ada lama kegiatan berapa jam itu kalian bisa hitung dengan cara waktu selesai dikurangi waktu dimulainya. Nah, kalau ditanyanya waktu selesainya jam berapa ya? Nah, kalau ditanyanya waktu selesai berarti kalian bisa hitung dengan cara waktu mulai ditambah lama kegiatannya. Jadi kalian bisa menyelesaikan soal-soal seperti yang tadi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Video pembelajaran Ustazah sudah selesai ya. Terima kasih yang sudah menyimak videonya Ustazah. Dan mohon maaf kalau Ustazah ada salah-salah kata. Kalian harus tetap semangat ya puasanya. Dan jangan lupa ibadahnya ditingkatkan, karena pahala di bulan puasa itu berlipat-lipat ganda. Ustazah pamit, jangan lupa sholat 5 waktu. Ustazah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran Ustazah selanjutnya. Dadah.